Ketemu lagi kita di acara Potas. Kita berbincang mengenai wali adol ya Bapak. Itu namanya enggan. Hitungan Jawanya nggak pas, bisa aja ditolak gitu ya Pak. Masih bingung Pak kadang di masyarakat. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga peradilan. Bertemu lagi kita di acara Potas, Podcast PTA Semarang. Kali ini saya Silvi akan menemani narasumber hebat kita di episode hari ini, yaitu Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Haji Bambang Supriyastoto SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita berbincang mengenai wali adol ya Bapak. Oh iya, wali adol. Sebenarnya itu wali adol itu apa ya Pak? Wali adol itu lalu dari segi bahasa. Adol itu namanya enggan, artinya enggan atau menghalangi. Dari segi istilah bahwa orang tua atau wali nasab yang tidak mau menikahkan anak putrinya dengan calon pilihannya. Nah inilah dia tidak mau menjadi wali untuk pernikahan anaknya itu. Bahkan tidak mau menikahkan. Padahal itu kewajiban dia untuk menikahkan dengan alasan-alasan yang bukan syar'i. Jadi wali nasabnya menolak untuk menikahkan, maka harus di wali adol gitu ya? Iya betul. Kalau untuk dasar hukumnya wali adol itu sendiri apa nih Pak? Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, juga ada di Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, dan juga ada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, itu Pasal 2 Ayat 1 sampai Ayat 2. Itu pasal dasar hukumnya. Kalau tadi kan Bapak menyebutkan wali adol itu ketika nasabnya tidak mau menikahkan gitu ya Pak. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya wali adol Pak? Ada bermacam-macam itu. Wali adol itu bisa disebabkan karena mungkin orang tua beda pilihan. Beda pilihan yang harusnya dengan ini tapi anaknya dengan yang ini. Atau juga mungkin kadang-kadang di Jawa itu ada hitungan-hitungan itu. Hitungan hari, hitungan ini dihitung-hitung dan lain sebagainya. Kan itu sebenarnya tidak syar'i. Nah itu diantaranya berbagai macam penyebabnya. Atau dikatakan ini gak cocok menurut orang tua dan lain sebagainya. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya wali adol atau wali yang enggan menikahkan anaknya. Oh jadi kalau hitungan Jawanya nggak pas, bisa aja ditolak gitu ya Pak? Ya itu oleh orang tuanya kan nggak mau. Padahal hitungan-hitungan Jawa itu kan bukan ini toh, bukan alasan yang syar'i. Oh, iya. Kalau alasan syar'i itu mamanya ini sudah dilamar oleh orang lain dan belum dibatalkan. Nah, itu kan memang nggak boleh, itu sanksi. Atau mungkin memang nggak kufu. Ini pendidikan SD, satunya pendidikannya S3. Nah, nanti bisa terjadi itu nggak kufu istilahnya. Atau ya bisa dalam perjalanan hidupnya kadang-kadang kalau nggak kufu itu ya itu tadi ada kesenjangan antara suami istri sehingga ini dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa alasan syar'i yang seperti itu. Tapi kalau alasannya hanya bukan pilihan orang tua atau tidak sesuai dengan hitungan Jawa, nah itu dan lain itu bukan alasan syar'i. Nah itulah yang dikatakan wali adol, wali yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak syar'i. Tapi aku masih bingung Pak kadang di masyarakat untuk mengajukan wali adol itu ke pengadilan agama atau ke KUA gitu Pak? Ya gitu. Memang untuk pernikahan itu kan diajukan ke KUA. Nah nanti KUA akan melihat, oh walinya nggak mau. Maka ada keterangan dari KUA walinya adalah wali adol. Oleh karena itu, karena KUA nggak mau menikahkan, walinya enggan menikahkan, Ya. nah disarankan nanti oleh KUA untuk mengajukan permohonan wali adol di pengadilan agama.
Jadi nanti ada penyelesaiannya juga. Oh gitu. Jadi untuk pengajuan wali adol tetap di pengadilan agama ya Pak? Iya, di pengadilan agama. Lalu untuk syarat pengajuannya apa aja nih Pak? Ya syarat-syaratnya itu diantaranya adalah yang pertama, orang tersebut atau anak tersebut yang mau nikah itu membuat permohonan untuk menjadikan ayahnya menjadi wali adol. Itu yang pertama. Kedua, dia melampirkan juga KTP, KK atau ijazah dari masing-masing pihak, baik dia maupun calonnya. Nah ini. Ketiganya ada penolakan dari KUA tadi. Ada surat penolakan dari KUA untuk menikahkan istilahnya ya. Untuk menikahkan yang bersangkutan. Itu harus ada juga. Terus juga ada istilahnya bayar biaya perkara. Nah ini biasanya nanti kalau sudah diajukan akan dipanggil masing-masing. Semuanya akan dipanggil dan akan diselesaikan dalam sidang itu. Akan ditanya, ini betul-betul adol apa enggak? Makanya harus juga mengajukan saksi juga. Nah, jadi orang tuanya biasanya kalau sudah digitukan, ternyata orang tuanya sadar dan mau menikahkan, udah nggak jadi adol. Nah, bisa melangsungkan nikah. Tapi kalau tetap kayak ini dan lain sebagainya, orang tuanya tidak mau menikahkan tetap, maka itu akan dikatakan menjadi wali adol dan nanti akan merintahkan KUA untuk menikahkan dengan wali hakim. Jadi prosesnya nanti tetap sesuai persidangan gitu ya Pak? Iya, jadi di sidang dulu dibuktikan betul ini betul-betul adol apa enggak, enggan menikahkan enggak. Jangan-jangan anaknya aja ngomong ini enggan menikahkan padahal dia sebenarnya mau. Nah itu harus dibuktikan, dipanggil gimana dan lain sebagainya, sehingga kalau memang betul-betul tidak mau menikahkan, terus saksi-saksi dan lain sebagainya mengatakan bahwa dia memang tidak mau menikahkan, baru dikatakan itu walinya adol, walinya enggan untuk menikahkan. Nah untuk itu penyelesaiannya, nah ini mungkin nanti dengan pertanyaan selanjutnya penyelesaiannya bagaimana? Nah itu tadi akan disidang di pengadilan agama, dan nanti kalau diteruskan menjadi ternyata betul-betul wali adol, akan perintahkan pada KUA bahwa KUA supaya dengan wali hakim. Wali hakim itu bukan wali hakim pengadilan agama loh ya, tapi wali hakim ini wali yang mewakili negara, yaitu KUA. Yang menjadi wali KUA nanti, bukan hakim di pengadilan agama, bukan. Nah itu, dan dengan demikian nanti ini. Tapi semuanya itu kalau betul-betul di sidang itu alasannya memang betul-betul tidak syar'i gitu loh. Dia enggan menikahkan itu tidak syar'i. Nah itu anunya itu. Berarti di pengadilan agama nanti hanya penetapan wali adolnya aja gitu ya Pak? Iya. Nanti wali hakimnya tetap oleh KUA? Iya, mewakili negara KUA itu. Karena yang pencatat nikah dan lain sebagainya itu adalah KUA. Lalu ketika putusan itu ada salah satu pihak yang tidak terima itu gimana Pak? Nah, dia bisa melakukan upaya hukum. Karena perkara ini perkara volunteer kalau tulisannya itu, artinya walaupun ada ketidakcocokan antara orang tua dengan anaknya, tapi perkara ini termasuk perkara volunteer. Akhirnya produknya adalah penetapan. Nah, karena penetapan, upaya hukumnya adalah kasasi. Jadi bukan banding, langsung kasasi. Nah itu ada upaya hukum, mengajukan kasasi melalui PA, langsung akan mengajukan kasasi, tidak terima atau tidak puas dengan putusan pengadilan agama. Nah begitu. Oh jadi kalau tidak puas tidak perlu banding tapi langsung kasasi langsung gitu ya Pak? Langsung kasasi karena ini adalah perkara volunteer. Lalu setelah ada keputusan di pengadilan agama, kelanjutannya gimana Pak? Ya setelah diputuskan pengadilan agama, nanti oleh pengadilan agama akan merintahkan pada KUA untuk menikahkan yang bersangkutan. Jadi ada jalan keluarnya. Kalau memang betul-betul terbukti walinya itu wali adol, wali yang enggan tanpa didasari dengan alasan yang syar'i. Yaitu KUA lah yang akan menikahkannya. Oh, jadi kalau wali adol nanti penetapannya ditetapkan oleh wali hakim oleh KUA gitu ya Pak?
bukan menetapkannya, pelaksanaannya. Oh iya, pelaksanaannya ya. Jadi ditetapkan oleh pengadilan bahwa ini waliadol. Oleh karena itu minta pada atau memerintahkan pada KUA untuk menikahkan antara dua orang itu. Kalau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, artinya nggak banding dan lain sebagainya. Nggak kasasi maksud saya. Kalau kasasi ya nunggu hasil kasasi. Setelah itu punya bulan pekat, nanti KUA lah yang melaksanakan pernikahan itu dengan wali hakim, yaitu ya KUA itu sendiri walinya. Okay. Kalau prosesnya kira-kira berapa lama nih Pak? Ya tergantung, nanti di sidangnya dia datang apa enggak pada saat sidang pertama. Kalau dia datang dan semuanya sudah ada bukti-bukti dan lain sebagainya, cepat itu. Bisa sekali sidang bisa, tapi ada juga karena nggak datang dipanggil lagi orang tuanya sekali lagi, biasanya gitu, bisa 2 kali sidang. Nah nanti setelah tidak ada dalam 14 hari tidak ada kasasi, artinya dia sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, baru nanti dibawa ke KUA untuk dinikahkan oleh KUA. Walinya adalah KUA, wali hakim itu mewakili negara. Berarti kalau ada sobat potas yang walinya menolak untuk menikahkan, jangan sedih dan putus asa, masih ada jalan untuk menikah dengan datang ke pengadilan agama ya Pak, untuk penetapan wali adol. Iya betul. Kalau untuk closing statement Bapak di bincang kita hari ini mengenai wali adol, monggo Bapak. Iya. Untuk wali adol, untuk pada para orang tua, kalau memang sudah anaknya itu balik dan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan umurnya dan dia berakal dan lain sebagainya, punya pilihan dan itu tidak ada halangan syar'i, kami menghimbau untuk ngasihilah kepada anaknya untuk nikahkan, karena ini wali nasab. Kalau tidak dinikahkan dan alasannya bukan syar'i, karena alasannya tidak kaya, tidak ini dan lain sebagainya, nah itu nanti akan bisa diajukan di pengadilan agama dengan alasan wali adol. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua untuk mengasihi, menyayangi anak-anak kita. Kalau memang sudah pada suka, sudah dewasa dan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dinikahkan saja dan bersedia menjadi walinya. Demikian, terima kasih. Jadi lebih baik dinikahkan daripada zina nanti ya Pak? Ya, begitu. Ya. Baik. Begitulah Sobat Potas, bincang kita mengenai wali adol di episode hari ini. Siang-siang minum es selasih, tambah seger, tambah semangka. Kami ucapkan terima kasih, semoga perbincangan ini memberi manfaat kita semua. Terima kasih Bapak atas waktunya di tengah kesibukan Bapak hari ini. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.